Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviawan Hesti Putri dari Prodi Ekonomi Syariah. Kalau melihat perkembangan ekonomi saat ini, menurut saya itu industri halal menjadi salah satu sektor yang pertumbuhannya cukup cepat dan bukan hanya di negara muslim aja, tetapi juga di negara non-muslim. Dan hal ini tuh menunjukkan bahwa halal sekarang tidak lagi dipandang hanya sebagai simbol keagamaan, tetapi sudah berkembang menjadi bagian dari standar kualitas produk dan strategi ekonomi global. Dan menurut saya, perubahan tersebut itu terjadi karena pola konsumsi masyarakat juga mulai berubah. Konsumen saat ini tidak hanya mempertimbangkan harga dan juga merek, tetapi juga mulai memperhatikan keamanan produk, transparansi bahan, proses produksi, hingga kredibilitas perusahaan. Nah, karena itu konsep halal sekarang itu berkembang lebih luas dan mulai dikaitkan dengan kualitas, kebersihan, keamanan, dan kepercayaan konsumen. Kalau melihat kondisi Indonesia, sebenarnya itu peluang industri halal kita sangat besar karena Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan pasar domestiknya yang kuat. Tetapi menurut saya, sampai sekarang itu Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena posisi Indonesia dalam industri halal global masih lebih dominan sebagai pasar konsumsi dibandingkan pusat produksi halal dunia. Menurut saya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan industri halal tidak cukup hanya mengandalkan besarnya jumlah penduduk muslim. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana Indonesia mampu membangun industri halal yang kuat dari sisi produksi, kualitas, inovasi, dan juga daya saingnya. Nah, kalau industri dalam negeri tidak diperkuat, maka produk halal dari luar itu akan terus mendominasi pasar Indonesia. Padahal Indonesia itu memiliki sumber daya, pasar, dan juga jumlah pelaku usaha yang sangat besar untuk membangun industri halal nasional yang lebih mandiri. Nah, dalam hal ini pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting karena industri halal tidak bisa berkembang sendiri tanpa dukungan regulasi dan sistem yang jelas. Dan menurut saya, pemerintah itu bukan hanya bertugas membuat aturan, tetapi juga harus mampu membangun ekosistem industri halal yang saling terhubung, mulai dari sertifikasi halal, pembinaan UMKM, penguatan industri lokal, sampai perluasan pasar halal Indonesia di tingkat global. Nah, keseriusan pemerintah dalam pengembangan industri halal itu sebenarnya sudah terlihat dari penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Regulasi ini tuh menjadi dasar penting karena memberikan kepastian hukum terhadap produk halal sekaligus memperkuat perlindungan konsumen muslim di Indonesia. Dalam pelaksanaannya sendiri terdapat beberapa lembaga yang memiliki peran penting seperti Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH yang bertugas menyelenggarakan sertifikasi halal. Kemudian ada Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang menetapkan fatwa halal suatu produk serta lembaga pemeriksa halal yang melakukan audit terhadap bahan dan proses produksi. Dan menurut saya juga keberadaan regulasi dan lembaga tersebut itu menunjukkan bahwa industri halal di Indonesia saat ini sudah berkembang menjadi bagian dari sistem ekonomi nasional, bukan hanya sekedar label halal formalitas saja. Hal itu semakin terlihat pada tahun 2026 karena pemerintah menegaskan bahwa kebijakan wajib sertifikasi halal tetap akan diberlakukan mulai 18 Oktober 2026 dan tidak ada penundaan. Nah, kebijakan ini tuh mencakup berbagai sektor seperti makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, hingga beberapa produk impor. Menurut saya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa halal mulai ditempatkan sebagai standar dalam sistem industri nasional. Jadi, halal tidak lagi dipandang hanya sebagai identitas produk muslim, tetapi mulai menjadi bagian dari sistem perlindungan konsumen dan standar usaha. Tapi di sisi lain, kebijakan ini tuh juga menjadi tantangan besar terutama bagi UMKM karena berdasarkan data BPJPH dari sekitar 6 juta UMKM di Indonesia baru sekitar 3 juta yang memiliki sertifikat halal. Bahkan BPJPH menargetkan penerbitan sekitar 10.000 sertifikat halal per hari agar target implementasi Oktober 2026 itu bisa tercapai. Nah, menurut saya data tersebut menunjukkan bahwa tantangan industri halal Indonesia sebenarnya bukan hanya soal regulasi, tetapi juga soal kesiapan pelaku usaha karena masih banyak UMKM yang produknya itu sebenarnya halal, tapi belum siap dari sisi administrasi usaha, legalitas, teknologi produksi, maupun pemahaman mengenai sertifikasi halal itu sendiri. Karena itu, kalau sertifikasi halal hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, maka pelaku usaha kecil itu akan merasa terbebani. Tetapi kalau halal dipahami sebagai bagian dari peningkatan kualitas usaha dan kepercayaan konsumen, maka sertifikasi halal juga justru bisa menjadi peluang agar UMKM itu berkembang lebih besar dan mampu masuk ke pasar yang lebih luas.
Menurut saya, inilah alasan kenapa pemerintah itu saat ini juga mulai memperluas program sertifikasi halal gratis bagi UMKM. Pada tahun 2026, pemerintah menyediakan sekitar 1,35 juta kuota sertifikat halal gratis untuk usaha mikro dan kecil agar pelaku usaha itu lebih siap menghadapi kebijakan wajib halal nasional. Namun, menurut saya, sertifikasi halal saja sebenarnya belum cukup. Tantangan industri halal Indonesia saat ini juga terletak pada kualitas produk, inovasi usaha, dan juga kemampuan bersaing di pasar digital. Karena sekarang persaingan industri halal bukan hanya soal halal atau tidak halal, tetapi juga soal kualitas branding, transparansi usaha, dan kemampuan membangun kepercayaan konsumen itu sendiri. Selain itu, perkembangan teknologi digital ini juga membuka peluang besar bagi industri halal, dan pola konsumsi masyarakat sekarang itu juga berubah sangat cepat dan banyak dipengaruhi oleh media sosial serta e-commerce. Dan menurut saya di sini kondisi ini tuh bisa dimanfaatkan untuk memperluas pasar produk halal lokal sekaligus membangun identitas produk halal Indonesia secara lebih global. Karena itu menurut saya industri halal ke depan itu tidak cukup hanya mengandalkan identitas halal semata. Produk halal juga harus mampu menunjukkan kualitas, profesionalisme, dan inovasi agar mampu bertahan dalam persaingan pasar modern. Menurut saya, inilah alasan kenapa pemerintah saat ini juga mulai memperluas program sertifikasi halal gratis bagi UMKM. Pada tahun 2006, pemerintah menyediakan sekitar 1,35 juta kuota sertifikat halal gratis untuk usaha mikro dan kecil agar pelaku usaha lebih siap menghadapi kebijakan wajib halal nasional. Namun, menurut saya sendiri, sertifikasi halal itu saja sebenarnya belum cukup. Tantangan industri halal Indonesia saat ini juga terletak pada kualitas produk, inovasi usaha, dan kemampuan bersaing di pasar digital. Karena sekarang persaingan industri halal bukan hanya soal halal atau tidak halal, tetapi juga soal kualitas branding, transparansi usaha, dan kemampuan membangun kepercayaan konsumen. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga membuka peluang besar bagi industri halal. Pola konsumsi masyarakat sekarang itu berubah sangat cepat dan banyak dipengaruhi oleh media sosial serta e-commerce. Dan menurut saya kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk memperluas pasar produk halal lokal sekaligus membangun identitas produk halal Indonesia secara lebih global. Karena itu menurut saya industri halal ke depan tidak cukup hanya mengandalkan identitas halal semata. Produk halal juga harus mampu menunjukkan kualitas, profesionalisme, dan inovasi agar mampu bertahan dalam persaingan pasar modern. Dan kalau saya menjadi pelaku usaha, saya tidak ingin menjadikan halal hanya sebagai strategi pemasaran untuk menarik konsumen muslim. Menurut saya, usaha halal seharusnya itu dibangun berdasarkan tanggung jawab moral dan profesionalisme usaha. Karena itu saya akan memastikan seluruh proses usaha itu dijalankan secara transparan, mulai dari bahan baku, proses produksinya, distribusi, sampai pelayanan kepada konsumen. Selain itu, saya juga akan lebih fokus pada kualitas produk dan inovasi usaha, karena menurut saya konsumen saat ini tidak hanya membeli produk tetapi juga membeli kepercayaan. Menurut saya keberhasilan industri halal itu juga nantinya tidak hanya diukur dari banyaknya produk yang memiliki sertifikat halal, tetapi juga dari sejauh mana industri halal itu mampu memperkuat ekonomi nasional dan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing produk lokal, dan juga membuat Indonesia itu lebih mandiri dalam sektor industri halal. Karena pada akhirnya industri halal itu bukan hanya tentang label agama, tetapi tentang bagaimana membangun sistem ekonomi yang lebih berkualitas, beretika, dan juga berkelanjutan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan industri halal di Indonesia. Dan harapannya Indonesia itu tidak hanya menjadi pasar besar bagi produk halal dunia, tetapi juga mampu berkembang menjadi produsen dan pusat industri halal global yang memiliki kualitas, inovasi, dan juga daya saing yang kuat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.